A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa syurri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rahasia penting di sini. Rahasia tentang Tuhan dengan hamba. Perlu kita ketahui bagi saudara-saudara yang sedang mencari Tuhan, bahwa Tuhan dengan hamba itu satu adanya, Esa. Meskipun demikian, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Ini yang perlu kita pahami, jangan sampai kita salah paham. Sekali lagi, saya akan mempertegas di sini bahwa sebenarnya Tuhan dengan hamba itu satu adanya, Esa. Seumpama garam dengan air laut, satu adanya, Esa, tidak bisa dipisahkan. Barang siapa melihat garam, tidak melihat air laut, maka sia-sia pandangannya. Apa sebab? Karena sebenarnya garam itu semua lautan. Itulah sebabnya dikatakan Allah tidak di dalam sesuatu dan tidak di luar sesuatu. Apa sebab? Karena dia meliputi luar dalam, sama dengan seperti garam. Laut di dalam garam itu tidak di dalam, tidak di luar, tapi meliputi semuanya. Subhanallah. Esa, satu adanya. Makanya kata-kata guru kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya,
dia mengenal Tuhannya. Apa sebab? Karena Esa satu adanya. Seumpama baju dengan benang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa melihat baju tidak melihat benang, sia-sia pandangannya. Ini ilmunya orang-orang yang memakai jalan pintas menuju Allah. Tidak harus berbelok-belok. Ketika kita mencari Tuhan berbelok sana sini, kita semakin jauh. Kenapa semakin jauh? Karena yang mencari itulah yang dicari. Yang mencari itulah yang dicari. Jujur, saudara, faham ini bersumber daripada tarekat Malamatiyah. Tarekat Malamatiyah itu jujur, sekalipun dia memiliki ilmu tinggi, dia selalu menyembunyikan. Dia tidak pernah pamer. Beda zaman kita sekarang ini. Baru tahu bismillah sudah jubah, sorban. Selalu ditampakkan. Kalau tarekat Malamatiyah disembunyikan. Disembunyikan di dalam setiap perbuatan baik mereka atau Malamatiyah disembunyikan. Saya pernah bercerita dalam satu konten, kalau nggak salah sekitar 3 tahun yang lalu, ada salah satu guru sama muridnya berkunjung ke rumah temannya. Nah, guru tadi ini kebetulan dia puasa. Muridnya tahu kalau gurunya itu puasa, lalu berkunjunglah ke rumah temannya. Sampai ke rumah temannya, disajikanlah satu cangkir kopi. Karena temannya tadi ini tidak tahu kalau beliau ini puasa. Mau ditolak dengan alasan apa? Kalau ditolak, saya puasa, sangat pantang beliau. Karena beliau tidak suka pamer dengan kebaikan-kebaikan. Kecuali Allah. Jadi perbuatan baiknya itu cuma dia yang tahu dengan Allah. Disembunyikan. Lalu diminumlah kopi itu, diminum. Murid pun terkejut, tapi tidak berani berkata apa-apa. Persingkat kata, pulang ke rumah, pulang. Sampai di rumah, si murid tadi bikin kopi lagi untuk gurunya. Karena pikirannya, mungkin dia gurunya, dibatalkan puasanya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Tidak lagi diminum. Tadi minum karena menutupi perbuatan-perbuatan. Dia tidak seperti kita ria, puasa ya puasa ya puasa. Subhanallah. Tarekat Malamatiyah itu
selalu menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering menampakkan perbuatan-perbuatan kita anggap tidak benar. Demi apa? Demi menutupi dirinya. Dia tidak mau disebut itu kiai, itu ustadz, itu ulama, tidak. Inilah ilmunya, ilmu pintas. Subhanallah. Bisakah kita seperti itu? Insya Allah bisa kalau kita berusaha. Selama tidak ada tujuan-tujuan tertentu, pasti kita menutupi. Pasti bisa menutupi. Selama tidak ada tujuan-tujuan tertentu. Yang berbahaya ini kalau kita punya tujuan tertentu. Misalnya mau dianggap, oh itu alim, itu ustadz, itu kiai. Nah itu tidak akan bisa ditutupin. Karena kita punya tujuan. Kalau tujuan kita hanya Allah semata, pasti kita bisa menutupi semuanya. Pasti bisa. Bayangkan saudara, tarekat Malamatiyah. Mereka berkata, aku tidak peduli diriku dan tidak peduli orang lain. Yang aku peduli adalah amalku. Itulah sebabnya dia selalu menyembunyikan perbuatan baik. Dia terkadang menutupi dengan cara yang anggap kita tidak benar. Sekali lagi saudara, ini jalan pintas untuk mencapai Allah, bahwa Tuhan dengan hamba itu satu adanya. Seumpama garam dengan lautan, satu adanya. Meskipun satu, garam tetap garam, lautan tetap lautan. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.